Hmm, apakah kalian capek belajar di depan komputer terus? Atau kalian bosen belajar dengan cara yang gitu-gitu aja? Gak semangat kalau cuma nonton aja? Tenang, sekarang kita bisa loh belajar dengan cara yang lebih seru, gak monoton, dan seolah-olah kita bisa praktek langsung. Ya, kita bisa menggunakan teknologi virtual reality. Selama ini, VR digunakan tidak hanya untuk bermain game, tetapi juga memiliki manfaat yang lainnya loh, tak terkecuali untuk belajar. Tapi sebelumnya, kita harus tahu dulu apa saja yang harus kita ketahui tentang VR di video ini. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian akan memahami definisi VR, mengetahui jenis-jenis VR, penggunaan VR dalam pembelajaran, kelebihan VR, dan kekurangan VR. Selamat menyaksikan! Virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di lingkungan tersebut. Pada prinsipnya, user melihat suatu dunia semu yang sebenarnya merupakan gambar-gambar dinamis hasil dari simulasi komputer. Melalui perangkat khusus, user jadi bisa berinteraksi dengan dunia semu dan mendapatkan umpan balik yang seolah-olah nyata, baik secara fisik maupun psikologis. Memasuki jenis-jenis virtual reality, yang pertama, entry level mobile VR. VR ini merupakan VR yang paling sederhana karena tidak terdapat komponen elektronik di dalamnya dan harganya relatif terjangkau. Kalian hanya membutuhkan sebuah smartphone yang biasanya berukuran layar 4-5 inch. Contoh merek yang populer dari VR ini adalah Google Cardboard. Seperti yang kalian lihat, dengan VR ini kalian sudah bisa bermain game VR hingga melihat foto dan video 360 derajat. Yang kedua, mobile virtual reality. Hampir sama dengan entry level mobile VR yang menggunakan smartphone sebagai processing source-nya. Bedanya mobile VR ini sudah dilengkapi dengan komponen elektronik di dalamnya. Contoh merek yang terkenal yaitu Samsung Gear VR seperti yang kalian lihat. VR ini sudah dilengkapi dengan tracking sensor, built-in control, dan pengatur fokus. Meskipun harganya lebih mahal, pastinya user akan semakin seru dan nyaman ketika menggunakannya. Semakin canggih, yang ketiga yaitu high level virtual reality. VR ini berbeda dengan jenis yang sebelumnya karena kita harus menggunakan perangkat komputer atau perangkat game konsol untuk menggunakannya. Contoh dari perangkat ini yaitu Oculus Rift dan HTC Vive, di mana keduanya menggunakan komputer sebagai processing source-nya. Harganya pun bisa mencapai belasan juta rupiah. Meskipun mahal, tetapi VR ini akan memberikan sensasi yang mengagumkan dibandingkan VR berbasis smartphone. Selanjutnya, virtual mobile theater. Sesuai dengan namanya, VR ini digunakan bukan untuk bermain game, tetapi digunakan untuk menonton film dengan sensasi yang mengagumkan. Sony HMZ-T1 Virtual Mobile Theater merupakan contohnya. VR ini membutuhkan processing source berupa komputer atau smartphone. Ketika pengguna menggunakan ini, penonton akan merasa seperti berada di teater sungguhan dengan layar yang besar dan suara yang stereo. Keberadaan virtual reality tentunya digunakan dalam bidang pendidikan. Berikut ini merupakan contoh penggunaan VR dalam pembelajaran. Nah, berikut ini adalah manfaat VR dalam dunia pendidikan yang dapat kita rasakan, yaitu karena teknologi ini menggunakan grafik 3 dimensi, sehingga pembelajar akan belajar seperti merasakan berinteraksi langsung di dunia nyata. Kemudian dapat memvisualisasikan materi pembelajaran yang bersifat abstrak sehingga menjadi mudah untuk dipahami. Sebagai media pembelajaran yang canggih dan menarik, sehingga akan meningkatkan minat pembelajar dalam proses pembelajaran. Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena sifatnya yang menyenangkan saat digunakan dan mempermudah siswa dalam melakukan praktikum. Berikut ini merupakan kelebihan-kelebihan VR, yaitu yang pertama, mempermudah visualisasi yang lebih mengesankan. Saat kita menggunakan VR headset, maka kita akan merasakan pengalaman yang mengesankan. Rasanya seperti merasakan langsung berada di tempat tersebut, ya kan?
Yang kedua, media VR lebih menarik daripada media yang lainnya dibandingkan ketika kita hanya sekedar membaca buku atau melihat gambar. VR memberikan fasilitas yang sangat keren dan pastinya unik. Yang ketiga, praktek atau belajar akan lebih aman dari banyaknya resiko dan ancaman yang jikalau kita belajar langsung bisa saja terkena langsung dampaknya. Yang keempat, VR dapat membantu mengatasi hambatan bahasa. Mengapa? Karena misalnya ketika kita tidak bisa menyesuaikan bahasa pada objek yang ingin kita pelajari, maka VR akan bisa menyesuaikan bahasa yang diperlukan dengan software yang mendukung pastinya. Jikalau VR memiliki kelebihan, pastinya VR juga memiliki kekurangan. Yang pertama, sifatnya yang tidak fleksibel saat berinteraksi langsung. Kita tidak bisa bertanya atau memberikan tanggapan terhadap hal yang kita pelajari. Saat kita menggunakannya, kita hanya bergantung dari apa yang telah disediakan pada VR tersebut. Yang kedua, interaksi sosial pengguna terhadap dunia nyata bisa saja semakin berkurang sebab sudah terlalu nyaman dengan menggunakan teknologi yang bersifat maya. Yang ketiga, bisa saja menyebabkan kecanduan karena sifat VR yang menarik dan seru, membuat seseorang ketagihan untuk terus menggunakannya. Bisa-bisa kalian malah melalaikan kewajiban yang lain. Kemudian, jika terlalu sering menggunakannya, maka pengguna bisa terkena cyber sickness. Cyber sickness adalah sensasi mual dan pusing yang akan kalian rasakan ketika menatap layar handphone terlalu lama. Itulah pembelajaran tentang virtual reality. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.